Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin nabilah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma filmillah salatu wa salaman daiman bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jumpa lagi bersama kami dalam keadaan sehat walafiat di hari ke-16 bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan sedikit dari sejarah hidup Al-Alama Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang ulama besar, ulama yang paling berpengaruh di dunia sekitar 1 dekade silam. Seperti kita ketahui, hari kemarin tanggal 15 Ramadan kita memperingati haul beliau, hari wafatnya beliau, karena memang beliau ini wafat tepat pada tanggal 15 Ramadan. Beliau, Abu Said Muhammad Al-Maliki, dikenal sebagai ulama yang berilmu luas, tak hanya fikih, nahwu, dan sorof. Beliau juga sangat menguasai hadis. Begitu luasnya ilmu hadis beliau ini, begitu banyaknya perbendaharaan hadis dalam benak beliau, sehingga beliau digelari Al-Musnid Al-Muhaddis, ulama besar, pakar hadis yang sangat berpengaruh pada abad ini. Kali ini kami akan mengutip sedikit dari kisah hidup beliau yang tercatat di dalam kitab Lawami'un Nurisani fi Tarjamati Syekhina Imam Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kitab ini ditulis oleh Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Dalam kitab ini disebutkan bahwasanya selain dikenal alim, seorang berpengetahuan luas, dan seorang dai besar di masanya, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini juga merupakan seorang yang sangat warok, sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Beliau selalu menjaga diri dari makanan yang haram maupun yang syubhat. Beliau selalu berhati-hati agar semua yang masuk ke dalam perutnya adalah rezeki yang betul-betul halal untuk diri beliau, bahkan untuk murid-murid beliau. Beliau menanggung semua kebutuhan murid-murid beliau di masa itu. Beliau hanya memberikan nafkah dari hasil kerja beliau, dari usaha beliau, dari bisnis beliau. Jadi beliau tidak mau memberikan makanan atau semua kebutuhan murid-murid beliau dari yang lainnya yang mungkin bisa mengandung syubhat, apalagi mengandung yang haram. Jadi beliau betul-betul teliti apa yang dikonsumsi beliau, keluarga beliau, dan murid-murid beliau harus dari hasil usaha beliau, dari kerja beliau yang betul-betul halal, halalun syafi, yang betul-betul halal, yang murni halal, tidak tercampur syubhat. Subhanallah.
Lantas beliau juga dikenal sangat dermawan. Beliau setiap malam, ini menurut pengakuan dari para murid-muridnya dan para pecinta beliau, dan juga sebagaimana tercatat dalam kitab ini, bahwa beliau hampir setiap malam atau pada waktu tengah malam seringkali mengajak murid-murid beliau untuk keliling kota Madinah mencari orang-orang fakir dan miskin, para janda dan anak yatim. Beliau tengah malam keliling, kemudian memberikan kebutuhan para fuqara dan masakin itu. Jadi beliau membawa uang, membawa makanan atau yang lainnya, serta mengajak muridnya keliling dari rumah ke rumah orang-orang fakir miskin untuk diberi santunan. Subhanallah. Lantas beliau selalu mensedekahkan semua hadiah yang diberikan kepada beliau. Jadi beliau tidak pernah egois, tidak pernah menikmati hadiah untuk beliau untuk keperluan beliau sendiri. Jadi setiap kali ada orang memberi hadiah kepada beliau, langsung beliau berikan kepada fuqara dan masakin. Ya, hadiah uang, hadiah pakaian, hadiah apa saja, langsung beliau berikan kepada fuqara dan masakin, sehingga beliau praktis tidak pernah menikmati hadiah dari orang lain. Beliau juga mempunyai tradisi bagi-bagi uang dalam jumlah yang sangat banyak di bulan Rabiul Awal dan di hari raya. Jadi pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi SAW, dia kerap bagi-bagi uang. Juga pada hari raya, beliau senantiasa bagi-bagi uang dan juga bagi-bagi pakaian. Demikian juga pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini beliau senantiasa bagi-bagi rezeki, bagi-bagi uang, bagi-bagi pakaian kepada fakir miskin, terutama pada malam 27. Pada malam 27 ini beliau akan lebih banyak mengeluarkan sedekah. Subhanallah. Di antara karomah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini, tentu saja sebagai seorang ulama besar waliullah, beliau memiliki karomah-karomah. Sebagaimana tentu dalam kitab ini, bahwa di antara karomah beliau adalah pada suatu ketika murid beliau yang bernama Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas mengadukan nasibnya kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sang murid ini senantiasa dibilang sial gitu ya, karena istrinya setiap kali mengandung selalu keguguran, setiap kali hamil tidak pernah berhasil, keguguran terus. Dia sedih, akhirnya mengadu kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sang guru memahami kegalauan sang murid. Lantas Sayyid Muhammad bin Alwi memberikan ridanya, memberikan serbanya kepada Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas dan bilang, wahai muridku, ikatkan rida ini di perut istrimu apabila hamil. Jadi apabila hamil, ikatkan rida ini di perut istrimu. Insya Allah tidak akan lagi keguguran. Dan subhanallah, ketika istri Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas hamil lagi, langsung diikatkan rida dari sang guru Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di perut istrinya. Dan semenjak itu istrinya tidak pernah lagi keguguran, sehingga mempunyai beberapa anak. Subhanallah. Sebetulnya masih banyak lagi karomah beliau, namun
keteladanan beliau dalam ilmu, dalam akhlak, dan dalam kedermawanan beliau itu lebih patut untuk disebarkan karena bisa diteladani. Adapun karomah ini itu tidak bisa diteladani karena itu adalah wahbah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi ya sekelumit sedikit dari sejarah hidup Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, pakar hadis, muhaddis besar abad ini yang telah berpulang ke rahmatullah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.